Sudah lebih dari 25 tahun, Majuju dikenal sebagai penjual kue keliling. Kini, di 63 tahun usianya, ia masih tetap memacu semangat. Kepala untuk menopang nampan kue dan gorengan, tangan membawa keranjang bumbu, dan kakinya yang masih kuat berkeliling jauh demi menjual kue. Dari tahun 93 ada dagang begini aja, Mak. Dagang kue. Dari anak masih kecil-kecil gitu, Mak. Dagang keliling. Di tengah padatnya kota, Majuju rela menyusuri jalan demi menghidupi dirinya serta keluarganya. Ya buat ngebutuhin sehari-hari baik, ngikupin keluarga, apalagi dulu masih anak masih kecil sekolah ya. Buat bayarannya buat apa sehari-hari buat ongkos ya. Tapi sekarang kan udah gede-gede gini, udah alhamdulillah anak emak tinggal ngurusin cucu. Suaminya telah lama berpulang ke pangkuan Sang Kuasa, hingga wanita tua ini terbiasa bekerja untuk menambah biaya hidup anak serta cucu-cucunya. Beberapa anaknya sudah ada yang berkeluarga. Meski ia bisa saja bergantung hidup pada anak-anaknya, Majuju lebih memilih berjuang dengan usahanya sendiri tanpa harus merepotkan. Semua kue dagangannya didapatkan dari pembuat kue dan cemilan. Atas kebaikan sang pemilik, jika kue tidak habis terjual, maka dapat dikembalikan. Majuju biasanya mulai berangkat pukul 1 siang dengan berjalan kaki menuju tempat produksi. Majuju mengambil kue di 3 tempat searah jalannya berkeliling. Selama berkeliling, Majuju akan selalu mampir ke tempat yang selama ini sudah menjadi langganannya. Selama 4 jam, Majuju berkeliling sambil menjalankan ibadah puasa. Ia rela berpanas-panasan demi menjual kue. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan berkumandang, Majuju menepi sejenak untuk menjalankan kewajibannya. Walaupun telah berkeliling mengeluarkan banyak tenaga, Majuju harus tetap bersyukur terhadap rezeki dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Majuju akan melanjutkan perjalanannya sampai kue tersebut habis. Kagak habis ya, suka ngemrek itu makanan. Kalau misalkan ini apa ngambil makan bisa dikembaliin ke emak. Walaupun emak ngambilnya cuma 500 perak, mah dari satu kue 500 perak, kadang baru bertiga gitu. Mama kan orangnya enggak ini sih, kalau dagang ngeliat anak yatim, apalagi begini ya musim bulan puasa, bagi juga bagi rezeki buat anak-anak. Jika ada kue yang tersisa, Majuju tidak akan lupa untuk berbagi ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Ya sedihnya emak, kalau dulu ya emak pernah ketabrak motor, emak sampai pulang Maharaja, itu pas padunan Maharaja, sini rumah penyesek, pesakit ya. Kata yang nabraknya tuh orang mana, Bekasi. Katanya ntar emak kesini lagi gitu, mas sama pucat tuh muka dibawa ke samping, dibopong nggak pingsan, aku nggak iya tuh kue Maharaja itu pas baru keluar pisan emak. Udah 2 kali itu emak begitu pengalaman emak. Nah ya Allah, udah pengalaman emak udah kehujanan, emak udah ke apa nggak pernah dirasa. Lewat penjualan ini, Majuju menjemput rezeki yang sudah Tuhan siapkan di luar sana. Hanya doa dan keyakinan yang menjadi modalnya untuk tetap mantap melangkahkan kaki. Kalau sekarang sih alhamdulillah ya, kalau paling pendapatan emak sehari kadang-kadang 40, kadang-kadang 35 sehari, nah, 35.
Ya cukup-cukupin baik, cukup-cukupin mak. Untuk cucu, untuk belanja sehari-hari. Ya mudah, alhamdulillah sih kadang-kadang habis. Ia melangkah berkeliling jalanan. Kaki rentanya masih kokoh bergerak menyusuri jalan demi lembaran rupiah. Mengingat modal yang digunakannya ini berasal dari orang, Majuju harus cermat memisahkan antara kewajiban yang harus disetorkan dan hasil yang menjadi haknya. Iya ngontrak mana sebulan 900. Dapat ngumpul-ngumpul baik mak, kadang 10.000, 15.000. Majuju baru saja tinggal di kontrakan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dia berpindah-pindah tempat tinggal karena sulitnya membayar bulanan. Mak mulai dagang dari tahun 93. Buat menghidupin anak-anak, buat ya ibu rumah tangga, ibu ini juga ya ngurusin sehari-hari juga gitu. Kalau anak-anak tuh kan masih kecil-kecil dulu masuk sekolah, mau minta jajan aja susah banget, orang masuk sedih ada di situ ya. Beliau itu dari tahun 93 sampai sekarang hasilnya hanya cukup buat perut. Dan itu tempat tinggal itu tanah orang. Dari pindahnya ke sini saya nggak punya KTP, saya sebagai RT, saya bikinkan KTP, saya jadi RW, saya masukin ke sebagai apa namanya, karena saya punya yayasan ya harus dibantu lah sama yayasan. Kehidupan beliau saya alhamdulillah Pak RW ya. dengan saya berdirinya yayasan bisa saya bantu. Yayasan ini namanya Yayasan Al Asrop yang dibawa pimpinan oleh saya dan pimpinan utamanya dari DPR RI Bapak Insinyur Haji Rosid Hidayat sampai pengurusnya dari namanya kakaknya Ustadz Syukur sebagai ulama. Ini Benar ya, berat sebelah ya. jadi kelanjutannya ya beliau ini sampai saat ini tidak punya rumah karena rumahnya 2021 dijual. Sesudah wafat dan jadi janda, rumah digusur. Kadang-kadang maka Pak RW tadi itu sampai nangis dah Kak Mak. Nangis gitu ngelihat keadaan Mak, katanya orang-orang makan sekolah gitu ya. Bayaran lancar, kadang-kadang anak emak gitu kalau ini Mak minta bayaran katanya dari sekolahan gitu. Ya belum ada entah sampai guru datang ke rumah gitu ya. Sampai datang ke rumah itu guru SMP anak emak gitu dari mana tuh Depok 2 tuh sama anak emak gitu. Terus satu saat emak kan ini apa pengen dagang sama teman-teman diajak tuh ke Mang Pai orang dagang lagi gitu daripada bengong dagang tuh. Makanya emak tuh sampai sekarang udah begini dagang. Dengan anak-anak masih kecil-kecil buat jajannya, buat belanja ke dapur. Ada suami juga emak kan kadang sakit-sakitan dulu ya nggak kerja, kadang-kadang kerja, kadang-kadang makanya emak bayar sehari mata Pak RW itu tadi sampai nangis ke emak gitu, katanya kasihan nasib lu gitu, sampai udah laku tanah aja udah 1 tahun coba emak aja bagi-bagi pisan dah emak. Emak nunggu tanah dari tahun 93 ya, dari tahun 90 kan udah 36 tahun ya dikasih tanah sampai sekarang emak rela udah ta'ala biarin kata emak dibagi ya syukur enggak yang apa-apa kata saya. Lama itu bukan orang lain gitu masih sepupu lama gede itu ujian sekolahan tuh emak di situ tuh sakit hati sama orang gitu kita nama Pak RW laju kata sabar aja udah kali di sana mah kali udah ada kali cuman nggak nyampe aja ke emak kali. Menangis sama amarah kayak dalam bak sampah tuh sampai kayak sekarang begini ini ngontrak rumah
apa kebayar apa enggak, kata segitu ya. Sedih bener sudah. Tega bener gitu ke mama, ya Allah. Mama udah segap lah, udah sabar gitu. Udah ngadepin ini, udah sabar. Udah bolak-balik ke sana kemari minta bagian itu ke mama, nggak pernah dibagi-bagi pisan. Jangan bilang ntar mulu gitu. Ntar katanya mah sabar gitu. Masa ya sabar, orang juga ada balas, ada kesabaran anak, ada balasan anak gitu. Mama atau nah berhasil mak kali. Sampai saat waktu pembagian tanah dari warisan keluarga. Mak Juju sudah menunggu dari tahun 1993 demi bisa merubah hidupnya. Namun, pupuslah harapan itu untuk mendapatkannya. Hingga sampai saat itu, Mak Juju sudah rela dan ikhlas. Mak tetap sabar menghadapi cobaan yang ada. Prinsip Mak Juju adalah kita harus sabar serta ikhlas. Semuanya juga akan ada balasan dari Yang Maha Kuasa pada waktunya. Keramahan Mak Juju membuat langganannya tetap setia menunggu. Bahkan saking dekatnya, Mak Juju tidak segan-segan memasuki pagar rumah mereka. Para pelanggan pun juga tidak masalah akan hal itu. Ini membuktikan bahwa keramah tamahan Mak Juju, kemurahan hatinya, mencuri hati para pelanggannya. Rasa persaudaraan yang Mak Juju perlihatkan mengajarkan kita untuk tetap ramah terhadap siapapun. Apalagi rasa lelah yang dirasakannya, tidak mengubah kerut wajahnya. Pelanggan tua, muda, membeli banyak ataupun sedikit, sama rata perlakuannya. Memang, walaupun raga tua, jika jiwa positif akan membuatnya merasa awet muda. Jika seseorang selalu menyebarkan sikap positifnya terhadap orang lain dan tetap konsisten, pasti di sekitarnya pun juga ikut merasakannya dan secara tidak langsung menyukai pribadi tersebut. Anugerah Tuhan selalu indah. Ia harus mensyukuri apa yang dipunyainya saat ini. Mak Juju selalu menyiapkan kegigihan yang tinggi saat memutari kota, berjualan sembari meneriaki barang dagangannya. Ketika kita merasa bahwa kehidupan yang kita jalani itu masih terasa kurang dan menginginkan lebih, terkadang kita tidak berpikir bahwa masih banyak orang yang mungkin lebih membutuhkan. Tetapi mereka menjalani itu semua dengan tabah dan ikhlas. Tidak seperti kita yang terkadang merasa mengeluh dan kecewa ketika kehidupan yang kita jalani tidak sesuai dengan keinginan. Seperti pepatah berkata, roda akan berputar. Ketika menjalani semua yang dilakukan dengan tabah, ikhlas, bersyukur, dan percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, maka percaya apa yang dilakukan hari ini, esok, atau nanti akan ada balasan suatu saat nanti.